Halo semua, selamat datang di channel Air Pelesiran Kandang. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan ternak endok kita semakin berkembang. Masih semangat beternak endok teman-teman? Saat ini mungkin pertanyaan itu perlu saya tanyakan ke teman-teman semua. Di tengah para peternak endok bertumbangan, perlu kita yang masih semangat beternak endok untuk saling tegur sapa, bertukar pikiran agar tetap semangat dan menata hati, menata niat bahwa ternak entok yang kita jalani saat ini merupakan beternak entok dengan orientasi usaha. Orientasi usaha mungkin kita semua sering mendengarnya, tapi kadang kita kurang paham dengan maknanya. Tujuan beternak entok untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat dan dengan mudah. Cepat masa panennya dan mudah penjualannya. Cukup simpel sebenarnya maksud dari orientasi usaha. Usaha apapun kita ingin cepat mendapatkan keuntungan teman-teman. Cepat mendapatkan keuntungan berarti hasil produksinya tinggi penjualannya. Begitupun dalam beternak entok. Yang penting cepat panen dan masuk di pasaran. Harganya maksudnya ya. Masuk di pasaran. Teman-teman, beberapa hari yang lalu saya menyajikan video cek harga entok di pasaran. Saya berkeliling pasar dari pasar Kutoarjo, pasar Pituruh, dan banyak hal-hal yang saya temukan di sana. Mungkin teman-teman sudah menonton video ini ya. Video ketika itu saya jalan-jalan ke pasar. Nanti akan saya tulis di deskripsi linknya. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton video tersebut, silakan untuk cek di deskripsi. Ada link di situ. Nanti diklik akan mendapatkan informasi terkait dengan harga entok dan kualitas entok di pasaran itu seperti apa. Bila yang belum, alangkah baiknya untuk klik link tersebut ya, agar paham gambaran harga entok di pasaran, berapa harganya, berikut entok apa yang paling diminati di pasaran. Teman-teman, usaha ternak entok masih bersifat usaha sampingan ya. Kalau di kita itu masih bersifat usaha sampingan. Padahal bila dipahami secara detail, peternak entok sangat menjanjikan keuntungannya teman-teman. Hasil produksi yang maksimal akan mendapatkan keuntungan yang maksimal pula. Dalam video saya di pasar Unggas Kutoarjo sudah sangat jelas bahwa permintaan entok di pasaran memang terbilang sangat stabil. Permintaan entok yang tinggi dan tidak dibarengi dengan banyaknya pelaku bisnis ternak entok membuat harga entok ini tetap stabil teman-teman, tetap lebih mahal dan stabil. Hal ini memberikan keuntungan untuk peluang bisnis ternak entok cukup terbuka lebar ya. Banyaknya permintaan dari rumah makan, banyaknya permintaan dari restoran, bahkan di Kutoarjo ini yang namanya warung tenda pinggir jalan itu sudah menyediakan entok sebagai menu utama dalam menjajakan menu masakannya. Lebih dari 40 ekor per hari permintaan satu rumah makan di Kutoarjo. Padahal jumlah rumah makan di sini tidak lebih dari 10 rumah makan. Sedikit ya. Tetapi kalau rumah makan satu permintaannya 40 ekor per hari, pusing juga. Itu baru 10 loh. Apalagi di kota-kota besar. Itu pasti rumah makannya lebih dari 10. Dan bayangkan berapa puluh ekor entok tiap hari untuk menyuplai permintaan yang ada di rumah-rumah makan tersebut. Kita bisa membayangkan permintaan entok di pasaran masih terbuka lebar. Dalam video saya saat saya berkeliling pasar, saya mewawancarai ya salah satu pedagang terkait dengan berapa sih permintaan entok yang ada di pasaran dan saat ini seperti apa. Pedagang tersebut dengan tegas menjawab, barang langka, permintaan banyak.
barang langka, permintaan banyak. Setelah saya bertanya lebih lanjut, ternyata masyarakat di desa itu jarang beternak endok teman-teman. Melihat endok ini pertumbuhannya sangat lamban, pakannya pun boros. Nah, hal ini cukup mewakili bahwa potensi ternak endok orientasi usaha cukup bagus ya untuk kita lakoni bersama. Sebenarnya penjualan endok tidaklah sulit teman-teman, karena sudah banyak penjual maupun pengepul yang siap menampung dari endok-endok yang dikumpulkan oleh peternak untuk dikirim ke warung-warung makan maupun dijual langsung ke konsumen ya. Jadi terkait dengan penjualan endok sangat mudah sebenarnya. Kenapa kita di kampung kesulitan dalam menjual endok? Karena kita tidak pernah main ke pasar. Kita tidak pernah jalan-jalan ke pasar, ngobrol sama pedagang, sehingga kita dipermainkan oleh pedagang, dipermainkan oleh pengepul dengan harga yang murah, gitu ya. Kalau kita sudah paham apa yang diminta para pedagang untuk disetorkan ke rumah makan, kita nanti di sini akan bisa menentukan harga. Terlebih kita bisa menyuplai sendiri ke rumah makan tersebut. Paling tidak kita tahu kriteria endok apa yang dibutuhkan, endok yang kualitas seperti apa, daging yang seperti apa, untuk rumah makan ini jenis kelaminnya apa, perbedaan kelamin betina dan jantan itu seperti apa ketika disuplai ke rumah makan. Ini perlu kita pahami informasi tersebut. Makanya kemarin saya jalan-jalan ke pasar untuk mewakili teman-teman bahwa gambaran umum terkait dengan endok yang dibutuhkan di pasaran berikut harga dan usianya seperti itu. Bahkan permintaan endok pun masih cukup besar ya. Dan hingga saat ini masih kekurangan stok dari para peternak karena peternaknya sudah banyak yang gulung tikar. Peternak yang gulung tikar tidak bisa memahami terkait dengan pakan. Yang pertama, yang kedua adalah jenis endok yang ideal untuk diternakkan dengan spek pedaging ya. Jadi banyak yang gulung tikar. Terlebih para peternak yang ada di desa ini, seperti di daerah saya, daerah desa, banyak yang tidak paham harga. Ini repot. Banyak yang tidak paham harga. Pengecekan harga endok di pasaran, usia berapa endok yang sudah laku terjual, dan berapa banyak kebutuhan endok per hari di masyarakat. Sangat perlu teman-teman untuk kita pahami, untuk kita dapatkan informasi agar dalam peternak endok kita sudah yakin dalam menentukan orientasi mana yang akan kita tempuh. Orientasi usahakah atau hanya sekedar hobi, gitu ya. Penting untuk mengawali ya usaha ternak endok ini, apakah orientasi usaha atau hanya sekedar hobi. Ingat-ingat, berbeda. Kalau usaha ya orientasinya penjualan daging. Kalau hobi ya tidak ada batasan. Yang penting kita suka, kita senang, kita enjoy, kita ada dalam kandang melihat endok kita yang gemuk-gemuk, panjang-panjang, besar-besar. Itu sangat penting untuk kita lakukan kalau itu orientasinya usaha. Tetapi kalau orientasinya kalau itu orientasi hobi. Tapi kalau orientasi usaha, harus paham terkait dengan harga pasaran, endok apa yang diminati, usia berapa yang laku terjual, dan harganya berapa, jenis kelaminnya pun apa. Gitu ya. Jadi potensi pasar sudah jelas. Kemarin sudah saya sajikan videonya, berikut beberapa informasi yang terkait dengan harga endok di pasaran. Bagi teman-teman yang belum melihat video saya, silahkan untuk cek di kolom deskripsi ya, nanti ada link yang ada di sana. Potensi pasar sudah jelas, spesifikasi endok yang paling laris di pasaran juga sudah cukup jelas ya di video tersebut. Yang belum jelas, sekali lagi silakan tonton video yang ada di link deskripsi agar tidak gagal paham. Jadi teman-teman, orientasi apa yang teman-teman tentukan dalam beternak endok saat ini? Usahakah atau hanya sekedar hobikah? Tulis
jawaban di kolom komentar ya teman-teman ya. Tulis jawaban teman-teman atau pengalaman teman-teman yang ada di kolom komentar. Sekedar berbagi teman-teman, dalam beternak perlu adanya pemikiran di dalam mengembangkan usaha kita. Kita sudah paham, yang penting gemuk kalau di pasar. Yang kedua, bagaimana caranya endok kita cepat panen ya, hasilnya di 4-5 bulan sudah bisa masuk ke pemotongan atau endok spek pedaging. Yang ketiga, carilah pakan semurah mungkin tetapi sebagus mungkin, gitu ya. Bisa memanfaatkan hijauan, bisa memanfaatkan limbah dari pasar, baik kepala ikan asin maupun yang lain. Jadi ini perlu ya untuk kita lakoni bersama. Ayo kita bareng-bareng semangat beternak dan pilihlah jenis endok yang cepat perkembangannya, inovasi dalam backcross atau penyilangan antara satu jenis endok dengan jenis yang lain. Itu sangat perlu kita lakukan. Seperti saat ini saya ada beberapa endok yang bisa dikatakan jumbo, saya silahkan ke Rambon ya, tetapi ada beberapa endok jumbo dengan jumbo. Jadi saya pilih jantan yang jumbo dan saya ada beberapa endok betina yang Rambon. Hasilnya seperti yang ada di kandang saya ini, kandang pembesaran. Usianya baru kurang dari 3 bulan ya, masih 2 bulan, tetapi perkembangannya sudah bagus seperti ini. Kalau yang putih-putih ini jumbo, tetapi kalau yang blonteng-blonteng ini sudah silangan teman-teman. Dan ada beberapa lagi yang masih mengeram. Jadi gitu ya, orientasi perlu kita tentukan dari awal kita beternak. Dan mumpung ayo kita bareng-bareng beternak supaya nanti hasil panen lebih cepat dan keuntungan dapat kita dapatkan. Cepat kita dapatkan ya, gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.